cerdas ibu mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia. Saya dengan Dr. Gigi Raffi Syafrida, spesialis bedah mulut. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang alergi obat yang umumnya sering terjadi ketika kita memberikan resep kepada pasien. Berikut kami tampilkan video untuk penanganan reaksi alergi obat. Selamat menyaksikan, terima kasih. Seorang pasien datang ke dokter gigi dengan keluhan ingin mencabut gigi geraham kiri atas yang sudah berlubang besar. Dari anamnesis diketahui pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan tidak memiliki alergi terhadap obat. Setelah dilakukan prosedur pencabutan gigi, dokter gigi meresepkan obat antibiotik, analgesik, dan multivitamin. Keesokan harinya, pasien datang kembali ke praktek dokter gigi dengan keluhan gatal-gatal atau lesi makulopapular, bengkak pada kulit atau urtikaria, pembengkakan pada sekitar mata, atau angioedema. Anamnesis. Diagnosis reaksi hipersensitivitas terhadap obat ditegakkan berdasarkan anamnesis yang teliti. Anamnesis yang teliti dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya reaksi hipersensitivitas karena obat. Selain dari anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik, tes diagnostik seperti tes kulit, credit challenges, dan induksi dari prosedur toleransi obat juga dibutuhkan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat anamnesis pada pasien alergi obat yaitu: pertama, mencatat semua obat yang dikonsumsi oleh pasien. Kedua, mencatat durasi waktu hingga timbulnya gejala hipersensitivitas. Ketiga, amati manifestasi klinis yang terjadi akibat obat, karena alergi obat sering dihubungkan dengan jenis obat tertentu. Hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 4 adalah reaksi imun yang diperantarai oleh interaksi sel T dengan antigen. Reaksi ini bergantung pada keberadaan sel T dalam jumlah yang cukup dalam sirkulasi yang mampu mengenali antigen. Terdapat dua jenis sel T yang dapat menyebabkan hipersensitivitas tipe 4, yaitu sel T CD8 dan sel T CD4. Mekanisme hipersensitivitas tipe 4. Terdapat dua mekanisme hipersensitivitas tipe 4, yaitu fase sensitisasi dan fase efektor. Fase sensitisasi adalah fase di mana seseorang pertama kali disensitisasi terhadap agen atau antigen eksternal. Fase sensitisasi, antigen eksogen diambil oleh antigen presenting cell yang biasanya disebut sel Langerhans atau juga biasa disebut dengan sel dendritik. Sel Langerhans bergerak ke kelenjar getah bening terdekat dan masuk ke dalam sel T CD4 melalui molekul MHC2. Dengan adanya antigen, sel T CD4 dapat mengenali antigen melalui reseptor sel T-nya dan dapat berdiferensiasi menjadi subtipe sel T helper yang berbeda, tergantung dengan sitokin yang terdapat pada lingkungan sekitar sel. Sekarang, pada reaksi hipersensitivitas tipe 4, diferensiasi biasanya cenderung ke arah sel subset TH1 dari sel T CD4. Sel Langerhans menghasilkan sitokin interleukin 12 yang membantu proses ini. Dan terkadang, antigen presenting cell juga dapat memproduksi sitokin seperti interleukin 1 dan interleukin 6
bersamaan dengan transformasi faktor pertumbuhan beta, menyebabkan sel T CD4 berdiferensiasi menjadi subsel T helper 1, TH1, dan sel T helper 17 atau TH17. Paparan antigen selanjutnya membentuk reaksi fase efektor, dan biasanya manifestasi mencapai puncaknya sekitar 48 hingga 72 jam. Antigen tersebut kembali diambil oleh antigen presenting cell, dan pada kali ini terjadi pada sel TH1, sehingga memulai serangkaian reaksi. Saat mengenali antigen, sel TH1 menghasilkan sitokin interferon gamma. Selanjutnya, interferon gamma mengaktifkan makrofag, menjadikannya lebih superaktif, dan makrofag yang diaktifkan ini memiliki kemampuan antigen yang lebih baik, sehingga meningkatkan ekspresi MHC2 dan kemampuan fagositosis. Makrofag yang teraktivasi menghasilkan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 dan faktor tumimikrosis alfa yang menyebabkan leukosit menembus keluar pembuluh darah di sekitarnya. Monosit yang keluar berdiferensiasi menjadi makrofag yang diaktifkan kembali oleh interferon gamma. Makrofag yang teraktivasi juga menghasilkan interleukin 12 yang dapat menyebabkan aktivasi lebih banyak pada sel TH1. Dengan demikian, makrofag yang terakumulasi di lokasi infeksi melepaskan berbagai enzim litik dan radikal bebas untuk membantu menghilangkan agen penyebab, di mana dalam proses tersebut menyebabkan banyak kerusakan jaringan. Namun, ada kalanya agen penyebab tidak hilang dan tetap ada, meskipun terjadi inflamasi. Hal ini biasanya terjadi pada infeksi granulomatous kronis, seperti tuberkulosis, sarkoidosis, dan beberapa infeksi jamur. Manifestasi klinis. Pada penderita reaksi hipersensitivitas obat, banyak manifestasi klinis yang dapat terlihat, seperti manifestasi akut dan manifestasi kronis. Manifestasi akut reaksi hipersensitivitas obat biasanya seperti urtikaria, angioedema, rinitis, konjungtivitis, bronkospasme, gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, atau anafilaksis, di mana dapat mengakibatkan kolapsnya kardiovaskular. Reaksi lambat atau manifestasi kronis hipersensitivitas obat sering mempengaruhi kulit dengan gejala kutaneus yang bervariasi, seperti urtikaria yang lambat terjadi, erupsi makulopapular, fixed drop eruptions, vaskulitis, penyakit blistering atau toxic epidermal necrosis, Stevens-Johnson syndrome, fixed drop eruption gula general, sindrom hipersensitivitas, acute generalized xanthematous pustulosis, dan symmetrical dark-related intertriginous and flexural exanthemas. Organ internal yang biasa terkena baik secara tunggal atau dengan gejala pada kulit termasuk hepatitis, gagal ginjal, pneumonia, anemia, neutropeni, dan trombositopeni. Penata laksanaan. Pertama, pasien didudukkan di dental unit dengan posisi tegak atau semi supine untuk pemeriksaan vital sign. Pemeriksaan vital sign.
Pemeriksaan A, B, C, D, E yang terdiri dari A. Airway, B. Breathing, C. Circulation, D. Disability, dan E. Exposure. Pertama, airway, untuk memeriksa apakah terjadi pembengkakan pada lidah, sulit berbicara atau menelan, tenggorokan menyempit, atau suara parau. Lalu kedua, pemeriksaan breathing, untuk melihat apakah ada kesulitan dalam bernafas, dada sesak, batuk persisten, wheezing atau bengek, dan tachypnea atau nafas cepat. Selanjutnya, pemeriksaan circulation untuk memeriksa tekanan darah dan nadi. Selanjutnya, pemeriksaan disability untuk melihat apakah pasien merasa pusing, bingung, gelisah, dan kehilangan kesadaran. Selanjutnya, pemeriksaan exposure untuk melihat perubahan pada kulit, seperti urtikaria, angioedema, dan eritema. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan tekanan darah pasien, serta pemeriksaan denyut nadi pasien. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada keluhan pasien, seperti gatal-gatal, urtikaria, dan pembengkakan pada sekitar mata. Setelah dokter gigi mengetahui bahwa tidak adanya keterlibatan sistem pernafasan dan kardiovaskular, setelah itu, dokter gigi menginstruksikan pasien untuk menghentikan konsumsi obat. Selanjutnya, dokter gigi meresepkan antihistamin untuk dikonsumsi di rumah dengan dosis rendah yang perlahan dinaikkan untuk mengurangi efek samping. Selanjutnya, dokter gigi mengganti golongan obat penyebab reaksi alergi pasien. Lalu, amati pasien selama 1 jam dan pasien bisa pulang jika rasa gatalnya telah hilang.